Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda Solihah, kita lanjut untuk belajar di rumah hari ini, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Ya, hari ini SBDP Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu kolase, mozaik, dan montase. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa kemudahan, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Oke, Ananda Solihah, Ustazah jelaskan untuk materi SBDP hari ini ya, tentang kolase, montase, dan mozaik. Ada yang sudah tahu apa itu kolase? Nah, kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Ustazah lihat di kelas kita sudah ada karya kolase ini ya, waktu tahun yang lalu ya, waktu kalian kelas 3 ya. Sudah pernah ya membuat kolase ya. Oke, nah di sini kita akan perdalam lagi apa itu tentang kolase. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase, ada ranting kering, ada daun kering ya. Nah, kita lihat di sini ada ranting, ada daun yang kering. Boleh ya. Selanjutnya juga bisa dengan bunga yang kering ya. Sobekan-sobekan lembar bunga-bunga kering. Nah, di sini contohnya bunga mawar ya. Atau juga dengan biji-bijian bisa ya. Di sini ada biji. Di sini sepertinya ada ya, boleh jagung-jagung ya, biji-bijian intinya ya, dari kacang tanah juga boleh, dari kacang hijau juga boleh ya. Oke. Selanjutnya, media yang biasa digunakan untuk menempel kolase, ada papan dan ada kertas tentunya ya. Papan ini untuk bahan dasarnya, bawahnya ya sebagai alasnya, kemudian kertas ini untuk tempat menempel dari bahan-bahan tadi. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat kolase yaitu pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Kemudian, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Temanya mau tentang apa? Tentang kebun binatangkah? Atau tentang manusia boleh, tentang kegiatan yang ada di alam ya, tentang alam boleh ya. Kemudian potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi. Apresiasi itu maksudnya ya, apresiasi itu dinilai melalui pendapat ya. Nah, seperti ini kita lihat ya, dari ranting-ranting pohon, dari daun-daun ya, dibentuk menjadi burung ya. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, ya, kita memberikan apresiasi terhadap karya seni kolase. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kolase ya. Dari daun kering ya, kita lihat ya. Sepertinya ini potnya, kemudian ini ada bunganya, tanamannya seperti itu ya. Karya kolase ini bagus dan indah. Ini apresiasinya. Menurut saya kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering ya. Ada bunga-bunganya ya. Ini dari daun-daun ya. Nah, seperti itu ya. Contoh apresiasi dari hasil karya kolase. Itu kolase. Selanjutnya masuk ke mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Potongan-potongan ya. Nah, kita lihat di sini. Ini mozaik kucing ya, bentuk kucing. Ini dari biji-bijian malah ya. Bisa juga ya dibentuk kolase, dibuat kolase, bisa dibuat mozaik ya. Apa perbedaannya kita lihat di sini. Kalau mozaik ini menggunakan potongan bahan berukuran kecil, potongan-potongan ya. Nah, kita lihat di sini. Langkah-langkah untuk membuat mozaik. Kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Ya, sederhana ya. Ada kertas origami, ada pensil, ada lem kertas. Selanjutnya kita buat pola dulu.
pola kosong pada kertas kosong. Di sini contoh polanya yaitu kupu-kupu, ya, pola kupu-kupu. Selanjutnya kita gunting-gunting atau sobek kertas origami menjadi potongan kecil. Lalu kita tempel sobekan kertas origami tadi menjadi potongan yang kecil. Setelah itu kita tempel. Nah, di sini ya. Terbentuklah seperti kupu-kupu sampai menutupi pola yang telah kita buat tadi. Mudah ya, gampang ya. Itu adalah mozaik. Ya, kalau kolase tadi itu adalah dari bahan-bahan alam ya. Dari ranting pohon, dari daun-daunan, ya. Nah, kalau ini mozaik ini potongan-potongan kecil, ya. Dari bahan berupa kertas origami. Ya, selain itu bisa juga dari potongan-potongan kacang kedelai tadi ya, contoh mozaik kucing di awal tadi ya, boleh ya. Nah, selanjutnya kita memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Hampir sama seperti tadi ya. Kita memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, di sini kita lihat contoh mozaiknya. Wah, bagus sekali ya. Ini mozaiknya pohon ya, sebuah pohon. Nah, dikatakan di sini apresiasinya karya mozaik ini bagus dan indah. Menurut saya karya mozaik ini akan lebih baik jika ditambahkan dengan gambar hewan. Ada gambar sapi mungkin di sini ya. Ada mozaik sapi ya. Atau ada kelinci, boleh ya. Lebih bagus ya. Seperti itu apresiasinya ya. Berisi pendapat ya, kemudian dan sarannya ya. Yang terakhir adalah montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, kalau montase ini kita ambil gambar-gambar dari beberapa sumber. Contohnya sumbernya ada majalah, ada koran atau buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai ya. Kita potong, kita gunting, lalu kita tempel di suatu bidang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin di sini ada majalah Trubus, mungkinnya kita ambil, kita gunting, lalu kita tempel deh. Nah, di sini contohnya temanya montase, tema kehidupan dunia air. Ya, kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Ya, lebih banyak ya. Kita lebih luas lagi ya. Kita kembangkan imajinasinya. Contoh misal di sini ada akuarium ya, kehidupan air maksudnya ya di sini ya, akuarium ya. Montasenya kita ambil, kita gunting, kita potong-potong dari buku ya atau majalah tentang ikan ya. Nah, lalu kita buat seperti kayak di akuarium, sebuah akuarium. Oke, so lihat. Sudah terlihat ya perbedaan karya seni kolase. Yang kedua mozaik, yang ketiga montase. Kalau kolase tadi dari bahan-bahan alam langsung kita ambil ya. Ada daun kering, ranting kering, ada bunga kering, kita tempel ya. Kita mau buat apa di situ bisa. Entah buat burung, entah buat semut ya. Temanya boleh binatang, boleh tumbuhan dari tema kolase tadi. Kemudian kalau mozaik itu potongan-potongan kecil ya, kita buat pola terlebih dahulu, lalu potongan-potongan kecil tadi membentuk gambar dari pola yang kita buat ya, seperti tadi contohnya kupu-kupu ya. Selanjutnya ini montase. Montase itu kita ambil gambar dari berbagai sumber ya, kita gunting, kita potong, baik dari majalah atau koran ya, atau buku-buku yang sudah tidak terpakai, kemudian kita tempelkan di suatu bidang, seperti contoh kayak gini ya. Kelebihannya dari montase ini kita bisa lebih mengembangkan imajinasi kita. Contoh di sini ya, montase tema kehidupan dunia air ya. Bisa contoh kayak sebuah akuarium seperti itu. Ya. Paham ya, jelas perbedaannya antara kolase, mozaik, dan montase. Nah, selanjutnya kita juga memberikan apresiasi penilaian terhadap sebuah karya seni. Nah, apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Nah, gitu ya. Atau juga berupa penghargaan
atau pameran seni. Nah, contohnya seperti ini, karya montase. Ya, menurut saya karya montase ini sudah baik, namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Nah, begini ya apresiasinya ya. Ini di sebuah padang rumput, kemudian diambil potongan gambar dari pohon-pohon dan binatang, ya, lalu ditempel. Nah, itu montase. Oke, sudah paham ya? Untuk materi SPDP, pendalaman materi SPDP tentang kolase, montase, dan mozaik. Saya rasa cukup jelas ya. Sekian materi SPDP kali ini. Jadi tugas kalian nanti challenge keterampilannya membuat karya seni, pilih antara 3 ini salah satu saja ya. Kalau kalian suka kolase boleh buat kolase, kalau kalian suka mozaik boleh buat mozaik, kalau kalian suka montase boleh buat montase ya. Salah satu saja untuk challenge keterampilannya. Paham ya? Nanti ditempel, dibuat di buku gambar boleh ya. Nanti kita tempel di kelas. Oke, terima kasih perhatiannya. Untuk materi kali ini kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa solihah. Tetap semangat ya, Ananda solihah hebat.